Shalom, Halo. selamat pagi. Pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Biarlah kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Inilah kerinduan kami ya Bapa, untuk kami datang kepadamu, untuk kami mau menyembah, memuji, memuliakan namamu, terlebih menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya.
dalam roh dan kebenaran. Sembah Engkau ya Yesus. Sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang seperti Kau Yesus. Saya undang Tuhan untuk bangkit terus. Engkau layak diagungkan dan ditinggikan Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Engkau pagi ini. Kalau pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan, ini sebuah anugerah besar yang Tuhan anugerahkan kepada kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir bersama kami. Kami percaya bahwa Engkau siap untuk memberkati kami. Sebab itu pagi ini Tuhan, biarlah kami semua yang hadir mendapat pengurapan dan lawatan daripada Engkau. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu untuk berbuat sesuatu sekecil apapun ya Tuhan. Oleh sebab itu di hari Sabat ini kami sungguh merindukan lawatan Tuhan terjadi atas kami masing-masing, sehingga kami boleh dibangun, dikuatkan pada pagi hari ini melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih Engkau, supaya setiap kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kami berdoa untuk para tetangga yang di sekitar gereja ini. Berkati mereka Tuhan, supaya ketika mereka mendengar pujian yang boleh kami naikkan pagi ini ya Tuhan, mereka dikuatkan, dibangun oleh pujian, hingga suatu hari Tuhan akan panen jiwa-jiwa yang berharga untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus
yang siap untuk menaungi kami. Terima kasih Bapa di surga, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menaungi, memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita bisa datang ke tempat ini. Kita mau mengucap syukur terlebih dahulu. Kita mau berdoa kepada Tuhan, betapa Tuhan baik kepada kita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Bersyukur Tuhan untuk kesehatan, bersyukur Tuhan Yesus untuk segala apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Engkau membuat hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami mampu Tuhan menjalani hidup ini karena kami bersama Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bersyukur Tuhan, bersyukur untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang hanya kami perahaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan Yesus? Amin. Saya undang bangkit kembali ya. Berdiri lagi. Kita akan memuji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah
Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Tapi kami tidak bersaksi. Kami akan cerita. Pada hari Selasa jam 6, perut saya itu sakit. Rasanya nyengkreng nunjem. Terus jam 8 itu saya merasa berak itu. Terus saya belikan kue diapet itu 2. Saya urus 1 kali. Anak saya marah-marah. Obat loro dulu pisan. Ben gak apa-apa. Terus setelah itu selama 3 hari, Selasa, Rebo, Kamis itu masih. Terus wah Tuhan, besok itu hari Jumat loh. Saya bilang gitu. Kalau terus begini saya kan tidak bisa di rumahmu yang kudus. Maka saya akan nyembah Tuhan, memuji Tuhan di rumah Tuhan.
Kalau saya terus begini kan tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Sembuhkan Tuhan supaya saya bisa datang ke rumahmu, memuji dan menyembah. Ternyata saya ini hari Jumat ke gereja itu tidak merasa apa-apa. Karena saya di rumah itu berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan nanti kalau di gereja jangan sampai saya kencing, saya bilang gitu. Tapi Tuhan jawab, saya tidak kencing, tidak merasa apa-apa. Nanti saja di rumah. Terus saya tiba di rumah itu langsung kencing di kamar mandi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, permintaan kami sudah dijawab. Kami hanya mengucap syukur dan terima kasih punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Karena kami tidak punya siapa-siapa, kami hanya punya Tuhan. Meskipun umur saya sudah 75, tetapi Tuhan masih memberi sehat, semangat, kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kami akan memuji Tuhan. Gusti kang dadi pangayomku, aku ora bakal sumelang senajan nggonku bagus ana jurange pati ora wedi ring bilangi. Saben dina aku dikatekno ora kurang apa-apa. Uripku ayem tentrem nuju dalan kang bener, mangko saka asmane Gusti kang dadi panglipur. Nalika aku kesusahan, hatiku disentuh hati, ngadepi karibetane. Gusti kang dadi pangusku, keselamatan uripku, kula dados setia dateng kangge Gusti sakniki selama. Terima kasih waktu yang Terima kasih untuk Mbak Pidi ya. Tuhan adalah penyembuh kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan mengakui ke-12 imam rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang digandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Tuhan, Engkau setia kepadaku.
Tanpa Engkau Tuhan kami tak mampu berjalan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau adalah sahabat kami. Walau lewat kehilangan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Sembahlah aku, Bapa dan sahabatku. Walau lewat kehilangan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan dalam susahku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang cerah yang Tuhan berikan. Ketika kami bangun pagi, kami menyadari bahwa satu hari lagi Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan, di mana kami boleh berkumpul dalam keluarga besar GKIN Madiun. Ya Tuhan Allah kami, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Sentuh setiap hati kami dari bangku depan, bangku tengah dan bangku belakang, setiap hati kami Tuhan, setiap pikiran kami Tuhan, setiap jiwa kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini penuhkan kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami dan menjamah dan memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, salam. Saya bersyukur buat waktu yang diberikan oleh Bapak Gembala, Pak Misael, Ibu Misi, dan keluarga besar GKIN Madiun. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Haleluya, semangat terus. Ya saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam satu judul yang luar biasa yang saya beri judul perlombaan iman. Perlombaan iman. Nah, perlombaan iman ini saudara terkhusus untuk mengingatkan kita para jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, bahwa mungkin di dalam pelayanan kita mungkin bisa lesu, di dalam mengikut Tuhan kita mungkin bisa kecewa. Kecewa itu ada beberapa bentuk saudara. Bisa kecewa sama rohaniawan saudara. Bisa kecewa sama para pelayan Tuhan yang lain. Bisa juga kecewa sama gereja. Nah, kalau kecewa sama para pelayan Tuhan yang lain saudara, dia tetap rajin ke gereja karena dia kecewa sama pelayan Tuhan yang lain. Tapi ada bentuk yang lebih atas lagi, yaitu kecewa sama gereja. Kalau dia kecewa sama gereja, dia nggak mau datang ke gereja. Tidak cuma di gerejanya, tapi di gereja-gereja lain dia kecewa. Dan ada yang lebih berat lagi saudara, kecewa sama Tuhan. Nah yang ketiga ini saudara, ini paling berat. Kecewa sama Tuhan, sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Dulu mungkin rajin ibadah, dulu rajin pelayanan, sekarang
jadi ateis. Ini ada saudara. Nah saya berharap yang ketiga ini diantara kita pasti tidak ada, karena kita masih ada beribadah di gereja ini. Yang kedua yang kecewa sama gereja kita juga tidak ada, karena kita juga masih beribadah di sini. Nah kemungkinan apabila ada kita kecewa sama para pelayan Tuhan yang lain, saudara, jangan jadikan itu kekecewaan sama gereja dan sama Tuhan. Amin saudara. Saudara harus benahi, saudara harus ampuni saudara, karena kita manusia, baik para pelayan Tuhan maupun pendeta, tidak lepas dari kesalahan. Nah saudara, di dalam hidup ini ada dua macam perlombaan saudara. Ada dua macam perlombaan, dan saudara ketika menjadi murid Kristus, saudara sudah masuk dalam salah satu perlombaannya. Yang pertama adalah perlombaan dunia. Nah ini bersifat opsional. Ada lomba lari saudara, maraton atau sprint, lari cepat. Saya waktu pelajar paling tidak suka lomba lari, karena saya remaja dulu gendut saudara. Saya mulai kelas 4 SD itu gendut, padahal kelas 1 sampai kelas 3 itu kecil saudara. Saya dulu dipanggil oleh teman-teman saya cacing perut, karena kurus sekali. Tapi kelas 4 jadi gemuk sampai kuliah saudara. Nah karena gemuk itu saudara, kalau olahraga lari saya paling tidak suka. Kalau SMA 3 itu larinya di bulun biasanya. Saya baru 1 putaran, teman saya yang paling cepat sudah 5 putaran. Dan sering mengejek saya, kapan tekomu gitu. Akhirnya waktu selesai saya baru 3 putaran. Tidak finish saudara. Nah ada juga lomba catur misalnya. Nah ini saya paling suka. Saya paling suka olahraga catur. Olahraga catur, saya tidak tahu kenapa catur disebut olahraga, karena tidak mengeluarkan keringat, tapi catur mengeluarkan banyak pikiran. Nah saudara, sekedar cerita saja. Suatu kali waktu di kampus saya di Surabaya saudara, saya mahasiswa baru itu daftar lomba catur di kampus kami. Nah sistemnya sistem poin saudara. Jadi dengan orang satu poinmu berapa ya, kalau menang 2, kalau seri 1, kalau menang 3, kalau seri 1, kalau kalah 0. Nah perlombaan pertama saya itu saya seri saudara. Waduh, saya stres. Saya merasa sudah banyak belajar buku catur, sudah menurut saya ilmu catur saya tidak jelek-jelek amat lah saudara. Boleh dicoba, yang suka catur boleh main ke Raja Komputer, kita catur bersama. Nah terus waduh, pertama main saja saya seri. Wah ini jangan-jangan di kampus saya ini, di kampus Petra ini mahir-mahir catur semua. Nah setelah selesai seri itu saudara, saya didatangi banyak kakak kelas, dan mereka mengucapkan selamat. Selamat untuk apa? Ternyata orang pertama yang saya lawan itu juara tahun lalu saudara. Jadi saya diberi selamat karena bisa seri dengan juara tahun lalu. Nah saudara, itu sekedar cerita saja bahwa lomba-lomba tadi itu saudara opsional. Kalau ada lomba itu di GKIN maupun di 17 Agustus di kampung-kampung, saudara tidak harus daftar. Kalau daftar boleh, tapi tidak apa-apa. Kalau saya masa kecil dulu di kampung saya di Jalan Seriti, saya paling suka itu lomba makan kerupuk. Sama lomba itu saudara, jeruk Bali dikasih logam uang, saudara tahu? Jeruk Bali dikasih 100 dikasih oli atau apa. Nah saya suka, walaupun pulang banyak oli tapi dapat uang. Nah saudara, itu lomba yang saudara boleh milih. Tapi ada satu lomba yang lebih penting dari itu, namanya perlombaan iman. Dan perlombaan iman ini bukan pilihan saudara. Aku mau ikut Yesus, aku mau melayani Tuhan, tapi aku nggak mau ikut lomba iman, nggak boleh saudara. Jadi lomba iman ini bersifat wajib. Ketika saudara ikut Tuhan, ketika saudara melayani, saudara wajib masuk dalam perlombaan iman. Dan sekarang saudara sadari atau tidak, saudara masuk dalam lomba iman. Saudara berada di jalur perlombaan iman itu. Dan Tuhan ingin kita finish sampai waktunya. Waktunya tiap orang berbeda-beda. Finishnya pun juga berbeda-beda saudara. Jadi perlombaan ini bukanlah perlombaan saingan saudara. Beda dengan lomba dunia tadi. Kalau saudara yang diharapkan dalam lomba maraton tadi saudara, bukan saudara hanya finish saja, tapi saudara finish dengan cara yang tercepat, dengan hasil yang tercepat. Kalau saudara finish tapi finishnya besok pagi, ya saudara nggak berguna dalam lomba itu.
Nah, tapi dalam perlombaan iman ini yang menentukan finish waktunya adalah Tuhan. Kapan waktunya, saudara? Berbeda. Mungkin si A waktunya 70 tahun. Mungkin si B waktunya 30 tahun. Mungkin si C waktunya 15 tahun. Waktunya itu kapan, saudara? Selama saudara hidup. Betul, saudara? Jadi selama saudara hidup di dunia ini, saudara masih harus berjuang dalam lomba iman. Tidak peduli saudara sudah rohani tingkat atas, pelayanan banyak, tidak peduli saudara pendeta dan sebagainya, selama saudara hidup, saudara masih masuk dalam jalur perlombaan iman. Nah, saudaraku, kalau lomba dunia tadi, saudara, yang hadiahnya mana? Hadiahnya mungkin uang, saudaraku, mungkin piala. Nah, ini anak saya paling suka lomba di sekolahnya, saudara. Sekarang ini banyak lomba untuk anak-anak. Jadi jangan heran kalau anak sekarang itu pialanya 1 lemari. Kalau zaman saya piala 1 lemari itu berarti sudah anak super pintar. Karena tidak banyak lomba dan tidak ada lomba swasta. Tapi sekarang ini lomba swasta banyak. Dan sekarang ini yang dapat piala tidak cuma juara 1, 2, 3. Ada piala juara, ada piala peserta. Jadi saudara daftar sudah jaminan dapat piala. Makanya jadi pialanya anak-anak sekarang kalau saudara main ke rumah keluarga muda, ada yang 1 laci, ada 1 meja belajar, ada yang 1 lemari dan sebagainya. Nah, saudara, untuk mengejar hadiah yang fana itu, manusia berlomba-lomba, saudara, dan manusia memiliki semangat. Anak saya itu semangat sekali. Kalau lomba nyanyi, saudara, hampir tiap hari dia latihan. Jadi ketika saya melihat anak saya yang dilatih istri saya, saudara, saya tidak bisa melatih nyanyi, nanti pasti kalah. Jadi yang melatih istri saya, saya langsung berpikir, pantesan saya waktu kecil itu kalau lomba sering kalah. Tidak pernah latihan. Berarti yang menang itu yang keluarga seperti ini, saudara. Tiap pagi latihan, mau tidur ya latihan lagi, bangun tidur ya latihan lagi. Piye caranya tidak menang, saudara. Jadi anak saya juga sering menang. Tapi pengorbanannya luar biasa. Latihan terus. Nah, saudaraku, jadi maksud saya adalah ketika lomba dunia yang hasilnya fana ini, saudara, mereka mau semangat. Bagaimana dengan lomba iman, saudara? Apa hasil dari lomba iman? Mahkota abadi, saudara. Hidup kekal bersama Tuhan di surga. 1, hidup kekal bersama Tuhan di surga. Yang kedua, mahkota. Nah, jadi saudaraku, untuk sesuatu yang hasilnya demikian, hidup kekal dan mahkota, layak untuk diperjuangkan. Layak untuk saudara semangat dalam perlombaan iman. Nah, kita akan belajar, saudara, untuk berikutnya. Sebelum baca Alkitab, saudaraku, ada 1 nasihat. Dalam perlombaan iman ini, saudara, jangan fokus pada orang lain atau penonton. Sebenarnya dalam perlombaan dunia pun juga demikian, saudara. Kalau saudara mau lomba dunia, lomba lari misalnya, saudara fokus pada penonton, pas lari gitu melihat, kayak kok klambine anyar gitu, itu kuning dia. Lari lagi, wah kalonnya apik kayak aku ya pengen. Nah, saudara nggak bisa fokus, sulit saudara untuk memenangkan perlombaan. Nah, saudara fokus pada penonton tidak hanya melihat orang lain, tapi juga jangan dengarkan kritikan. Kalau saudara lomba lari terus dikritik, sepatumu elek mas, nek tuku sing anyar. Saudara pasti dengernya, ya sepatuku elek, isin aku. Akhirnya melayune pelan-pelan, saudara. Akhirnya saudara nggak bisa fokus sama lomba. Dalam perlombaan iman juga demikian, saudara. Jangan fokus melihat orang lain. Ada teman saya yang suka fokus menilai khotbah teman-teman yang lain. Khotbah si A, khotbah si B, dan sebagainya. Nah, saudara, akhirnya menurut saya orang demikian dia tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Khotbahnya nggak ada peningkatan, dia fokusnya menilai khotbah orang lain. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. Apapun pelayanan saudara, WL atau pemain musik atau aser dan sebagainya, saudara jangan fokus sama orang lain. Atau bahkan saudara mungkin jaga parkir motor dan sebagainya, itu semua pelayanan yang Tuhan percayakan sama kita. Nggak ada yang lebih besar di hadapan Tuhan selain kesetiaan kita dan cara kita melayani. Jadi pengkhotbah dengan penjaga parkir belum tentu di hadapan Tuhan bagus yang pengkhotbah. Kalau pengkhotbahnya tidak punya motivasi yang bagus dalam melayani Tuhan, kehidupannya tidak setia, tidak hidup benar, saudara. Sedangkan yang melayani dalam tukang parkir ini
semangat, setia. Saya bersyukur kesaksian Ibu tadi saudara, menanti akan ibadah minggu ini saudara. Khawatir kalau masih sakit tidak bisa ibadah. Nah, semangatnya luar biasa saudara. Jadi saudara jangan fokus pada orang lain, fokus sama diri kita. Jangan fokus sama kritikan orang lain saudara. Kalau ada orang mengkritik kita dalam pelayanan kita, mengkritik kita dan sebagainya saudara. Saya alami, ya saudaraku, saya sekarang nih fokus melayaninya kan juga saudara. Dalet sama STI ya. Kalau di Dalet tidak terlalu banyak kritikan, tapi di STI ini banyak sekali kritikan. Nah, tapi saudara, saya belajar bahwa kritikan jangan membuat kita jangan fokus sama itu, jangan membuat kita down. Bahkan Rasul Paulus pun saudaraku juga dikritik. Rasul Paulus juga dikritik. Kalau saudara baca dalam sebuah kitabnya, saya lupa, beberapa minggu lalu saya tulis renungan tentang itu. Ternyata ada kritikan yang mengatakan Rasul Paulus pun tidak diakui rasul oleh para pengkritiknya. Nah, ini kritikan yang pedas, tajam, menyileh. Kalau saudara pemain musik misalnya, pemain musik drum atau pemain musik apa, terus ada orang yang ngomong, "Halah kuwi duduk pemain musik gereja. Halah kuwi duduk pemain drum. Main nabuh-nabuh tok." Misalnya gitu, itu kritikan yang berat. Apalagi kalau saudara pendeta, "Walah kuwi duduk pendeta." Waduh, itu juga berat saudara. Jadi saudara, dalam perlombaan iman ini silakan orang-orang itu mengkritik, silakan orang-orang itu berpikir ini dan itu. Kita tidak bisa melarang pikiran orang. Sama seperti sebuah ilustrasi saudara, ada banyak burung berterbangan di atas kita. Burung-burung, mungkin kita nggak suka burung itu berterbangan di atas kita, tapi kita nggak bisa menyuruh burung itu pergi. Tapi saudara, kita bisa menolak burung itu bersarang di kepala kita. Jadi burung-burung yang berterbangan itu kalau suatu saat dia hinggap di kepala kita, saudara, kita boleh menolak. Nah, burung itu ibarat kritik saudara. Kritik itu banyak di atas. Tapi kalau kita mikirkan kritik, kita jatuh pada kritik, maka itu berarti kita izinkan burung itu bersarang di kepala kita. Nah saudaraku, mari dalam pelayanan, dalam mengikut Tuhan, dalam perlombaan iman ini jangan pikirkan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Main musikku kok tidak bagus seperti dia, WL ku kok tidak bagus seperti dia, khotbahku kok tidak bagus seperti dia. Jangan saudara. Bandingkan diri saudara hanya dengan diri saudara yang kemarin. Jadi saya belajar dalam ilmu dan seni berkhotbah ini sebenarnya. Khotbah ini kan ilmu dan seni. Dikatakan ilmu karena bisa dipelajari, bisa membuat struktur khotbah, hermeneutik, homiletik. Jadi bisa dipelajari, itu ilmu. Dikatakan seni karena setiap orang bisa mengembangkan menurut gayanya sendiri-sendiri. Nah, saudara, saya belajar dalam pelayanan khotbah ini, saya tidak mau bandingkan sama orang lain. Saya mau koreksi khotbah saya sebelumnya, apa yang kurang. Nah, seperti itu saudara ya. Berikutnya kita baca Ibrani 12 1-4. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Yang sudah dapat, katakan amin, saudara. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. yang dengan mengabaikan firman Agung menjadi sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 4. Amin. Saudara, kita belajar 4 ayat ini saja. Ayat yang pertama kita pelajari dahulu. Saya bacakan
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Nah, di sini ada dua kata, saudara. Yang pertama, semua beban, dan yang kedua, dosa. Mengapa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita? Karena dua hal itu, saudara, begitu merintangi kita dalam perlombaan iman. Nah, saya ibaratkan dua hal ini adalah tas yang begitu berat, saudaraku. Misalnya beban itu tas yang begitu berat. Kalau saudara lomba lari maraton, saudara bawa beban berat, kira-kira larinya lebih ringan atau lebih berat? Lebih berat, saudara. Nah, jadi demikian, kalau kita masuk dalam perlombaan iman dan kita masih bawa beban kehidupan ini, maka kita akan berat dalam perlombaan iman ini. Apa itu, saudara, maksud dari semua beban? Nah, kita bandingkan dengan versi yang lain. Dalam versi firman Allah yang hidup, FAYH, dikatakan segala sesuatu yang menghambat saudara. Jadi semua beban itu diterjemahkan segala sesuatu yang menghambat saudara. Sehingga kalau saya bacakan ulang demikian. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang menghambat saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang menghambat saudara dalam melayani Tuhan? Apa yang menghambat saudara dalam perlombaan iman? Nah, ini banyak contoh, saudara. Misalnya, apakah hambatan kesehatan? Apakah hambatan keuangan? Apakah hambatan keluarga? Apakah hambatan pekerjaan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan menyerah, saudara. Selalu ada jalan. Contoh nih, saudara, kalau saudara dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan ada hambatan kesehatan, saudara cari pelayanan yang cocok dengan keadaan saudara. Kalau hambatan keuangan, saudara cari pelayanan yang tidak banyak memakan keuangan, saudara. Kalau saudara selama ini pelayanannya jauh, misalnya melayani musik di sebuah gereja desa yang transportasinya membutuhkan 50.000 misalnya, saudara, setiap kali jalan, dan saudara terhambat akan keuangan, maka saudara jangan menyerah, cari cara. Baik saudara cari tambahan keuangan atau saudara cari cara pelayanan yang lain. Intinya adalah saudara mari tetap lari dalam perlombaan iman. Tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Terus kemudian hambatan keluarga dan pekerjaan dan sebagainya, saudara yang tahu. Tapi saya percaya jangan sampai hambatan itu memberatkan kita dalam perlombaan iman. Nah, yang berikutnya sebuah ilustrasi, saudara, yang saya beri judul Tuhan memanggil. Mungkin sudah pernah, belum, coba sudah dengarkan dulu ya. Kayaknya sudah pernah di gereja. Suatu kali ada malaikat yang mendatangi seorang remaja. Dan malaikat itu mengatakan, "Mas, Tuhan memanggilmu melayani engkau." Lalu orang ini menjawab, "Pak malaikat, saya masih remaja. Nanti aja, kalau saya sudah lulus kuliah, saya mau melayani Tuhan." Lalu 10 tahun kemudian Pak malaikat ini datang lagi. "Mas, Tuhan memanggilmu melayani engkau." Dan orang ini menjawab, "Pak, saya baru lulus kuliah. Saya masih mau fokus cari kerja, masih mau fokus membangun hubungan dengan calon istri saya, calon suami saya, dan sebagainya. Nanti saja kalau saya sudah punya anak." Nah, ketika 10 tahun kemudian anaknya masih kecil, saudara, malaikat datang lagi. "Pak," sekarang manggilnya Pak karena sudah punya anak, karena sudah menikah. "Tuhan memanggilmu melayani engkau." Dia bilang, "Oh, anak saya masih kecil, Pak, sulit saya tinggal. Anak kecil itu membutuhkan banyak perhatian, stamina, fokus. Nanti saja kalau anak saya sudah nikah, kalau saya sudah mantu." Nah, saudara, 20 tahun kemudian, saat umur 57, dia anaknya sudah mantu, dia sudah punya cucu. Tapi sekarang dia stroke, saudara. Di umur 57 dia stroke. Lalu malaikat datang lagi. "Pak, Tuhan memanggil engkau." "Siapa malaikat? Aku mau melayani Tuhan." Sama stroke itu. Tapi Pak malaikatnya jawab, "Pak, Tuhan memanggil engkau pulang, bukan melayani." Nah, jadi saudara, akhirnya orang ini nggak melayani Tuhan seumur hidupnya karena selalu banyak alasan dan banyak alasan. Ya saudara, mari kita lepaskan semua alasan kita. Saya belajar kalau ada tawaran pelayanan apapun itu, saudara, saya akan berusaha mencoba. Saya harap juga saudara demikian.
hanya satu yang merintangi perkembangan kita, saudara. Dalam bidang apapun, baik dalam bidang pelayanan, dalam bidang bisnis, dalam bidang apapun, saudara. Hanya satu saja, pikiran kita. Selama kita berpikir berani, selama kita berpikir semangat, pasti akan ada jalan. Nah, saudara, saya baca lagi frasa berikutnya adalah dan dosa. Jadi saudara tinggalkan semua beban. Beban itu belum tentu dosa. Tapi berikutnya adalah dosa. Dosa apa yang sekarang masih merintangi saudara? Saya tidak membuat pengakuan di sini, saya juga tidak ingin tahu dosa apa, saudara. Tapi saudara pikir sendiri. Dosa apa yang masih merintangi saudara dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan? Saudara yang tahu, yang lain tidak perlu tahu. Saya belajar mengembangkan sebuah prinsip, saudara, tidak menghakimi dosa orang lain. Mungkin menegur dengan kasih boleh, tapi tidak menghakimi dosa orang lain. Kenapa, saudara? Karena kita manusia juga orang berdosa. Jadi kata Mutiara itu mengatakan jangan menghakimi dosa orang lain hanya karena dosanya berbeda denganmu. Ya, ketika orang menghakimi, kamu tahu nggak dia itu penipu. Memang orang yang menghakimi ini bukan penipu, saudara. Tapi mungkin dia pesina, mungkin dia pembohong, mungkin dia penganiaya. Jadi saudara, masing-masing kita mungkin punya pergumulan dosa. Jadi mari kita lepaskan juga pergumulan dosa kita itu. Kita harus menang juga dalam pergumulan dosa. Lepaskan beban, lepaskan dosa, maka lari kita dalam perlombaan iman akan semakin kencang, saudara. Amin, saudara. Berikutnya ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau kita tadi diajarkan, dinasihatkan tidak fokus penonton juga. Dalam lomba iman jangan fokus sama penonton. Kritikan mereka, pelayanan mereka, jangan fokus juga. Tapi fokuslah sama kesetiaan kita, sama pelayanan kita. Dan di ayat 2 ini kita dinasihatkan. Lalu kita harus fokus sama apa lagi, saudara? Fokuslah sama mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau lomba maraton, saudara, maraton dunia, Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang berlari di depan kita. Ketika kita mungkin letih di tengah perlombaan, Dia memberi semangat. Tetap semangat. Ketika kita mau jatuh karena mungkin ada rintangan dan ada beban, Dia mengampuni kita. Dia juga ikut membantu kita. Nah, saudara, ada sebuah ilustrasi yang cukup mengena dalam hati saya. Bukan ilustrasi tapi sebuah puisi yang berjudul Jejak Kaki Tuhan. Suatu kali, inti dari puisi itu, saudara, suatu kali aku berjalan dengan Tuhan di tepi pantai. Lalu di situ ada 4 jejak kaki atau 2 pasang kaki karena saya berjalan bersama Tuhan. Mengitari pantai. Suatu kali saat pantai itu terjal, saudara, banyak berbatu. Kalau sebelumnya pasir rata, halus, sekarang mulai area berbatu. Mungkin ada duri dan sebagainya. Ketika saya merasa berat, saya menengok ke belakang. Dan jejaknya tinggal 2 jejak atau 1 pasang kaki. Lalu saya berteriak, Tuhan, di manakah Engkau saat hari-hari tersulit dalam hidupku? Di manakah Engkau saat duri menusuk aku? Di manakah Engkau saat batu-batu tajam menusuk aku? Dan Tuhan menjawab, ketika Engkau melewati daerah itu, Engkau hanya melihat 1 pasang jejak kaki. Itu adalah jejak kakiku. Dan saat itulah aku menggendong kamu. Amin, saudara. Jadi saudara, ketika hal-hal berat terjadi, kita nggak ditinggalkan Tuhan. Kalau kita hanya melihat 1 jejak kaki, itu jejak kaki Tuhan. Dan saat itulah Tuhan menggendong kita. Nah, saudara, mari belajar fokus sama Tuhan Yesus. Apapun masalahmu hari-hari ini, saudara, baik masalah kehidupan, baik masalah pelayanan, jangan fokus sama masalah. Jangan belajar menyalahkan orang lain, tapi fokus sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti buka jalan. Kenapa kita harus fokus sama Yesus?
karena Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Jadi Tuhan Yesus adalah anak Allah, di mana Dia ada di surga. Dia mau turun ke dunia. Dia mau kenosis, menjadi manusia, saudara. Menjadi manusia, kenosis itu bukan berarti Allah sekarang tidak jadi Allah, tidak, saudara. Karena Allah tidak pernah satu detik pun hilang kealahan. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia tetap Allah. Dia juga manusia. Tetapi dalam kemanusiaannya, saudaraku, Dia tidak menggunakan fasilitas kealahannya. Sebenarnya saat Yesus jadi manusia itu, Dia tetap punya power sebagai Allah. Dia bisa dengan satu kata, pasukan Romawi yang ribuan itu mati. Api dari surga bisa membakar mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak menggunakan kealahannya ketika Dia ada di dunia. Dan ketika Dia ada di dunia, Dia tidak tawar-menawar dengan Bapa. Dia tidak minta jadi anak raja, lahir dalam keluarga kerajaan. Dia tidak minta lahir di kasur yang mewah. Dia tidak minta lahir di ruangan AC. Saat itu tidak ada AC. Tapi misalnya ada, tapi Dia mau lahir di kandang yang indah. Dia mau relakan fasilitasnya di surga. Dia mau turun ke dunia. Dia mau lahir di kandang domba. Dan selama hidup, saudara, Dia tidak keliling wisata kuliner, saudara. Tapi Dia memberitakan Injil. Walaupun di sana banyak tantangan, walaupun di sana banyak hinaan, walaupun di sana banyak salib yang Dia derita. Dan pada akhirnya Dia tidak mati, Dia tidak meninggal di dalam ranjang yang empuk di istana, tapi Dia mati, dihukum mati. Dan dihukum mati dalam bentuk salib. Pada zaman itu salib adalah sebuah kehinaan yang luar biasa. Jadi Yesus saja yang anak Allah itu, saudaraku, yang anak Allah itu, saudaraku, Dia tinggalkan segalanya buat kita. Fasilitas-fasilitasnya itu. Dia mengajarkan kita satu hal. Apakah itu, saudara? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Karena itu, saudaraku, dalam pelayanan, dalam mengikut Tuhan, kita membutuhkan kerendahan hati. Begitu seorang pelayan Tuhan sombong, seketika itu kuasa Tuhan tidak mengalir dalam hidup. Saya mendengarkan sebuah khotbah dari seorang pendeta yang luar biasa. Urapan Tuhan itu seperti sungai yang ada di atas bukit. Lalu orang yang rendah hati itu adalah tanah yang ada di bawah. Semakin dia rendah, aliran airnya semakin deras atau pelan? Semakin deras. Semakin dia tanahnya dinaikkan, semakin ngidir. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, saudara, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Biar kuasa Tuhan semakin nyata, semakin deras memakai saya dan saudara. Amin, saudaraku. Saya lanjutkan dalam ayat 3. Sebelum ayat 3, saudaraku, ada sebuah cerita juga di Alkitab. Seorang panglima perang sebuah kerajaan menderita sakit kusta. Lalu ketika dia menderita kusta nggak sembuh-sembuh, ada seorang pembantunya yang diambil dari Israel dan memberitakan sebuah cerita. Kalau tuanku mau ke Israel, ada nabi yang dipakai Tuhan yang bisa menyembuhkan Tuhan. Singkat cerita, dia datang kepada nabi itu dan dia kecewa. Karena nabi itu tidak membukakan pintu, mempersilahkan masuk, ngobrol-ngobrol, menyambut dia seperti seorang panglima tentara. Tidak. Tapi nabi itu hanya menyuruh bujangnya menemui panglima itu yang bernama Naaman. Dan bujangnya mengatakan, panglima, nabi mengatakan kalau engkau mau sembuh, masuk sungai 7 kali. Masuk sungai di Israel 7 kali. Lalu Naaman marah, saudara. Dia berniat pulang, tidak mau melakukan nasihat atau perintah nabi. Dan ketika dia marah di tengah jalan, salah satu bawahannya bertanya, Panglima, kalau nabi itu menyuruh engkau hal yang sulit-sulit agar engkau sembuh, kira-kira Panglima mau? Mau? Lalu nabi ini hanya menyuruh Panglima masuk ke sungai 7 kali. Tentu itu bukan hal yang sulit. Kenapa Panglima tidak mau? Menurut saudara, kenapa Naaman tidak mau?
Gengsi, sombong. Dia tidak mau, apa jawab Naaman? Di Aram banyak sungai yang jauh lebih bersih dari Israel. Kenapa saya jauh-jauh dari Aram ke Israel hanya untuk nyebur ke sungai 7 kali? Nah, saudara bisa bayangkan misalnya Naaman ini di orang Dumus. Di Dumus, ya, sungainya jernih ya saudara. Terutama di Birape. Zaman saya kecil, saya udah lama tidak ke sana. Apakah sekarang masih jernih? Saudara terakhir ke sana kapan? Oh, sudah budak. Sudah budak. Nah, terus masuk ke Sungai Bengawan gitu. Yang airnya seperti teh tarik. Lihat air sungai seperti teh tarik dikasih es. Nah, saudara, tentu ada sedikit gengsi, ada sedikit berontak. Demikian juga Naaman. Lalu dia disadarkan oleh bawahannya tadi dan dia, oh iya ya, saja ini gampang. Nah, seringkali solusinya dalam masalah kita itu gitu, saudara. Saja ini gampang. Lalu gak dilakukan, gengsi, sombong. Karena itu Naaman mau membuang gengsinya, Naaman mau membuang sombongnya dan dia masuk ke Sungai Yordan. Ketika yang ketujuh dia sembuh. Kalau kita mau lepaskan gengsi kita, kalau kita mau lepaskan kesombongan kita akan sembuh dari segala macam kebencian, dari segala macam kepahitan, dari segala macam hambatan-hambatan dalam pelayanan. Amin, saudaraku. Saya lanjutkan. Lee Kuan Yew, saudara, dia adalah presiden Singapura yang pertama, mengatakan orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Jadi orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Nah, saudara, dari atas dia memandang orang yang di bawah gunung kecil. Kalau saudara sering ke Dumus lagi. Domus, sorry saudara. Tadi Dumus, sekarang Domus ya, biar nggak bosan. Kalau saudara sering ke Domus, ada yang sering ke Domus, saudara? Ada yang pernah ke Domus? Nah, saya dulu waktu SMA itu hobi saya apa sih? Retreat. Saya tuh paling hobi retreat. Ya, pernah saya hitung di kelas 3 SMA, setahun saya retreat 7 kali. Di GSJA sekian kali, di PD SMA 3 sekian kali, bahkan di Persekutuan 2 SMA lain saya juga daftar kalau boleh. Ada yang benar. Karena saya senang sekali retreat. Nah, saya sering ke Domus. Dan biasanya saya kalau luang duduk-duduk di tembok kiri aulanya Domus yang menghadap Pelausan mungkin ya, atau Ngerong. Nah, di situ kita lihat orang-orang itu kecil. Dan saat itu saya sempat berpikir, ini di bawah ini adakah kota Madiun? Adakah rumah saya? Sekarang saya berpikir mungkin nggak ada. Terlalu jauh kalau Madiun ya. Pelausan saja sudah kecil-kecil. Nah, saudara, orang di atas gunung itu lihat orang di bawah gunung kecil. Orang sombong juga demikian. Dia lihat orang-orang lain, dia lihat pelayan Tuhan yang lain itu kecil-kecil semua. Tapi dia lupa bahwa orang yang di bawah juga lihat orang yang di atas gunung besar atau kecil? Kecil juga. Jadi orang sombong lihat orang lain kecil, tapi orang lain juga tidak menghargai orang sombong. Orang lain juga tidak senang kalau kita sombong. Orang lain juga menganggap kita kerdil kalau kita sombong. Karena itu saudara, mari kita saling belajar rendah hati dan saling mengutamakan kepentingan orang lain. Filipi 2 menasihati kita, hendaklah semua orang tidak memikirkan kepentingannya sendiri saja, tapi juga kepentingan orang lain. Menganggap orang lain lebih utama dari kita. Nah, ini sangat sulit saudara, tapi kalau ini dilakukan dalam sebuah komunitas, saya yakin akan jadi komunitas yang berdampak, yang solid, yang mantap. Apabila setiap orang memandang orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, jadi ketika saudara hadir dalam sebuah komunitas, saudara sambut ya, seperti dia lebih utama. Monggo Pak, Misael, monggo Luther, ayo duduk dan sebagainya. Jangan kebalik, saudara datang, aku kok radi persilahkan duduk, aku kok radi sambut, aku kok rana. Saudara kalau aku kok lama-lama saudara kok ragu kesungguhan. Nah saudara, jadi mari kita berpikir bahwa orang lain lebih utama dari diri kita. Dan ayat yang ke-3 dan ke-4 saudara, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi saudara, ketika kita mulai lesu dalam perlombaan iman, ingat Tuhan Yesus ada selalu di depan kita. Ingat, jangan fokus sama penonton, jangan fokus sama pelomba lari yang lain, tapi fokuslah sama Tuhan Yesus. Dan ingatlah, Tuhan Yesus pribadi yang rendah hati, dan Tuhan Yesus juga tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Tuhan Yesus juga dikritik, Tuhan Yesus juga dianiaya. Kita mungkin tidak dianiaya, mungkin, tapi Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus disesah, Tuhan Yesus disalib, tapi dia tetap tekun menanggung semuanya itu. Supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Kenapa kita harus melihat figur Tuhan Yesus? Agar kita tidak lemah dan tidak putus asa. Jadi yang pagi ini mulai lemah, mulai putus asa dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam perlombaan iman, ayo kembali bangkit, saudara. Ya, saudara. Karena nantinya yang Tuhan lihat adalah yang setia sampai akhir. Jadi saudara boleh dalam pertengahan saudara lari kencang, melayani banyak tiap hari, melayani di gereja tiap hari, melayani di persekutuan. Tapi kalau akhirnya saudara nggak setia, ya nggak bisa. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita pada akhirnya. Nah saudara, sebelum saya akhiri, ada sebuah ayat juga yang menguatkan kita dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, 5-7. Minta tolong satu pelayan Tuhan yang membacakan 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terima kasih Bu Susi. Jadi saudara, di sini kita diajarkan ketika kita lomba dalam perlombaan iman, ya saudara, buang semua beban, buang semua dosa. Itu adalah 2 hal yang merintangi kita. Tapi ada beberapa hal saudara yang mempercepat lari kita. Mempercepat bukan berarti terus finish, terus dipanggil Tuhan, bukan. Tapi mempercepat dalam arti semangat kita mendapat mahkota yang lebih. Yaitu apa saudara? Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan. Ingat satu kata ini. Orang Kristen harus hidup dalam kebajikan. Amin saudaraku? Amin. Apa itu kebajikan? Dalam versi yang lain dikatakan tambahkan kepada imanmu perbuatan baik, hidup baik. Jadi sebagai orang Kristen, iman kita jangan kita katakan kita orang beriman tapi hidup kita jahat. Pada akhirnya saudaraku, ada banyak orang yang berada di pintu gerbang surga. Dia teriak, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melayani Engkau? Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Tapi Tuhan menjawab, aku tidak mengenal Engkau. Dan Tuhan mengatakan, enyahlah dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Jadi saudara, orang yang mengatakan dirinya beriman, tapi dia pembuat kejahatan, Tuhan tidak kenal dia. Jadi kalau saudara ingin dikenal Tuhan, saudara ingin hidup dalam perlombaan iman yang baik, maka saudara harus hidup baik. Amin saudara. Hiduplah dalam kebajikan. Tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Jadi selain kebajikan, tambahkan juga pengetahuan saudara. Pengetahuan renungan firman Tuhan, baca Alkitab. Kalau saudara terpanggil masuk STT, STTII ataupun STT yang lain, ikut sekolah orientasi melayani dan sebagainya. Sehingga pengetahuan kita akan Alkitab juga kuat, saudara. Kalau ada pengajaran yang palsu, kita juga kuat. Tambahkan kepada imanmu penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini sangat-sangat penting, saudara. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau di zaman perang, saudara, orang yang bisa pertama kali merebut kota, dia tentu sebagai pahlawan. Dia walaupun dia pangkatnya tidak jenderal, walaupun dia mungkin hanya kapten atau mungkin dia pasukan, tapi kalau dia pertama kali bisa
membobol benteng, dia mungkin dapat kenaikan pangkat yang luar biasa. Nah saudara, kalau pahlawan yang demikian aja diberi tanda jasa yang luar biasa, apalagi firman Tuhan katakan orang yang menguasai dirinya melebihi perebut kota. Jadi ketika saudara mau berbuat dosa, saudara bisa kuasai diri. Ketika saudara mau marah, saudara bisa kuasai diri. Ketika saudara mau mencuri, mau menipu, mau bersinah, saudara bisa kuasai diri. Maka sesungguhnya saudara melebihi pahlawan yang merebut kota. Amin saudara. Belajar menguasai diri, tambahkan pada imanmu penguasaan diri. Penguasaan diri ini dalam versi lain juga disebut mengesampingkan ego. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya adalah orang yang egois. Ya, marah, pengen mukul, dia mukul. Pengen menipu, dia menipu. Pengen mencuri, dia mencuri. Ya, ini sesungguhnya orang yang egois. Karena setiap dosa kita itu saudara itu membuat dampak yang buruk bagi kita maupun lingkungan kita. Sehingga orang yang tidak bisa kuasai dirinya adalah orang yang egois. Tambahkan kepada imanmu ketekunan. Ketekunan ini disebut dalam versi lain tabah menghadapi segala sesuatu. Tabah saudaraku, tabah. Sejak kecil kita sering mendengar tabah dalam apa? Dasar Dharma Pramuka. Rela berkorban dan tabah. Jadi saudara, ayo saudara, tabah dan juga rela berkorban. Ini satu paket. Nah, orang yang nggak rela berkorban, orang yang pelit biasanya nggak tabah. Nah, jadi saudara, mari kita tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau ada godaan, ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, tabah, tabah dan tabah. Nah, ada seorang, saya lupa namanya, tapi saya baca sebuah buku yang mengatakan pertahanan itu jauh lebih baik daripada penyerangan. Ya, saudara, mungkin ada orang yang hebat menyerang, dia serang sana sini, musuhnya berguguran, tapi kalau dia nggak punya pertahanan, dia ditusuk sekali terus mati. Buat apa sih? Lebih baik orang yang mungkin jarang menyerang, tapi dia bertahan, mudah dalam bertahan, diserang sana sini dia kuat. Nah, itu yang kita perlukan. Nah, terus kemudian tambahkan kepada imanmu kesalehan. Kesalehan ini adalah menuruti kemauan Allah, hidup saleh, hidup ikut dalam perintah Tuhan, baik 10 perintah Tuhan maupun yang lain. Jadi saudara, saya waktu SD itu ada teman saya yang lama tidak sekolah minggu. Lalu saya tanya kenapa lama tidak sekolah minggu, dan dia jawab saya tidak suka rajin ke gereja, saya tidak suka jadi orang Kristen, karena jadi orang Kristen ini banyak aturan. Sama Alkitab, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, gini nggak boleh. Nah saudara, orang yang saleh adalah orang yang tidak berpikir demikian. Orang yang saleh dia berpikir bahwa setiap perintah yang Tuhan berikan ini adalah untuk kebaikan kita. Dengan sukarela dia menaatinya, bukan dengan paksaan. Amin saudaraku. Jadi saudara, kita nggak ada pilihan yang kalau kita nggak mau jadi hamba Tuhan, kita nggak bisa milih hamba netral, nggak ada. Begitu kita nggak bisa menjadi hamba Tuhan, kita hamba setan. Karena opsinya demikian. Begitu saudara matikan lampu, maka yang terjadi kegelapan. Ya saudara. Jadi kalau saudara nggak mau di bawah terang perintah Tuhan, seketika itu saudara jadi budak setan, jadi budak dosa. Karena Tuhan datang membawa terang. Dalam Yohanes 3 saudaraku, siapa yang mau datang kepada terang itu, dia akan selamat. Tapi banyak orang tidak mau datang kepada terang itu. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mau dosa-dosanya ditelanjangi. Nah, jadi saudara, pilihan di tangan saudara. Saudara mau dosa saudara ditelanjangi dan saudara berubah, atau saudara tidak mau mendekat sama Tuhan, tidak mau baca Alkitab karena waduh, kok dosaku dilarang. Pilihan di tangan saudara. Tapi kalau saudara mau setia dalam perlombaan iman, saudara harus hidup saleh. Saudara tidak datang pada terang itu, tidak bisa. Karena hanya terang itu yang membawa kita setia dalam perlombaan. Nah, saudara, tambahkan juga kepada imanmu kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Jadi saudara, pada waktu saya kecil dan sampai sekarang, saudara juga mungkin banyak mendengar bahwa predikat orang Kristen itu yang nomor 1 apa sebenarnya? Kasih. Jadi saudaraku, kasih itu berbicara melebihi kata-kata. Kasih itu berbicara melebihi banyak hal yang kita lakukan. Kita mungkin berkata ini, itu, menasihati, mengkuliahi ini, itu, tapi kalau hidup kita tidak ada kasih, saudara.
seperti gong, ngomong tak. Nah, jadi saudaraku, mari kita hidup juga dalam kasih, tambahkan kepada iman. Jadi saudara, imanmu butuh tambahan-tambahan itu juga. Imanmu nggak cuma melepaskan beban dan melepaskan dosa, tapi imanmu juga butuh itu semua agar saudara tetap setia. Lomba dalam perlombaan iman, dalam perlombaan kehidupan, finishnya waktunya beda-beda. Bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa besok. Siapa yang tahu waktu hidupnya? Tidak ada yang tahu. Nah saudara, saya akhiri dengan dua buah ayat. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kiranya ini akan menjadi sebuah ayat yang bukan hanya hiasan, tapi benar-benar itu kehidupan kita tatkala kita dipanggil Tuhan. Amin, saudara. Berikutnya ayat terakhir Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi yang berbahagia adalah mereka yang pada akhirnya tidak kecewa sama Tuhan dan tidak menolak Tuhan. Karena kalau mereka pada akhirnya kecewa, pelayanannya selama ini, kesetiaannya selama ini kosong. Karena pada akhirnya nggak setia kok. Jadi saudara, kita sudah terjun dalam perlombaan iman, kita sudah banyak melayani Tuhan, kita sudah setia sampai hari ini, dan saya harapkan dan berdoa supaya kita semua setia sampai akhirnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa, saya undang musik dan BL maju bersama. Saudara, renungkan firman ini biar BL yang menyanyikan sebuah lagu. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Jemaat Tuhan dalam sikap doa, dalam saat teduh, mari renungkan firman Tuhan hari ini. Perlombaan iman. Jangan lihat penonton, jangan lihat lomba yang lain, peserta lomba yang lain, tapi fokus sama Tuhan Yesus. Buang semua beban yang merintangi saudara, buang semua ikatan dosa yang membebani saudara, dan tambahkan kepada imanmu kebajikan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan semua orang, pengetahuan, dan sebagainya. Selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan lihat hati kami. Apakah aku sungguh benar
Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini banyak hambatan yang ada dalam hidupmu, dalam kesetiaanmu, dalam pelayananmu mengikut Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Bapak yang ada di surga, Engkau melihat setiap kesungguhan hati kami, orang-orang anakmu, pelayanmu yang menaruh tangannya di dadanya, yang hari-hari ini sedang menghadapi banyak hambatan, kritikan mungkin, atau apapun yang menghalangi mereka melayani Engkau. Ya Tuhan Allah kami, beri kami kekuatan, beri kami kesetiaan lebih lagi, beri kami jalan keluar atas setiap masalah-masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anakmu yang telah mendengarkan firman-Mu, yang ingin mau komitmen lebih setia kepada Engkau. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang punya sakit penyakit, Engkau juga boleh taruh tanganmu di dada. Bapak, dengan kerendahan hati kami memohon belas kasihan-Mu kepada jemaat-Mu, kepada pelayan-Mu yang sedang mengalami hambatan kesehatan. Tuhan, tolong jamah dan sembuhkan. Tolong belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kekuatan, beri pemulihan, recovery kembali Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, kami percaya tidak ada sakit yang tahan di hadapan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan satu hal lagi saudara, saya sangat rindu berdoa buat saudara yang mungkin sedang menghadapi masalah pekerjaan ataupun ekonomi ataupun keuangan. Saudara taruh tangan di dada. Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi hambatan keuangan, pekerjaan, dalam keluarga mereka maupun dalam individu mereka. Ya Tuhan, tolong kami, beri berkat-Mu, beri jalan keluar-Mu Tuhan, beri pekerjaan yang baru, beri pola pikir yang baru, beri berkat-berkat yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Allah yang memelihara kebutuhan kami. Engkau juga Allah yang menyertai kami dalam hidup kami sehari-hari, dalam kebutuhan jasmani kami. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Misael dan Ibu Misi dan seluruh pelayan Tuhan di GKIN, baik WL, Bu Susi, baik Singer, Luther dan Sama Hati, maupun semua pemain musik, semua para pelayan Tuhan, Aser, dan juga kolektan, dan semua jemaat Tuhan yang hari ini hadir di tempat ini. Berkati dengan penuh damai sejahtera yang melimpah, berkati dengan sukacita, jauhkan dari pencobaan, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Anak-Mu yang kudus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kasih. Kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Sony. Dari pelayanan Bapak Sony diberikan dari setiap usahanya juga keluarganya, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kantong datang yang bertugas. Kita akan memuji nama Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan.
biarlah persembahan ini menjadikan sebagai baru di hadapan Engkau, juga mempelajari untuk pelayanan di gereja ini ya Bapak. Tuhan, kami percaya dan yakin Engkau pasti memberkati kami ya Bapak. Engkau pasti berikan kami Tuhan Yesus berkat yang melimpah ya Bapak. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kami untuk bisa mengembalikan berkat yang Engkau berikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami berdoa untuk bendahara yang mengelola. Tuhan akan memberikan hikmat melimpah dari surga, sehingga apa yang beliau ini mengelola dengan jujur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu, setiap baik yang tidak hadir maupun yang hadir Tuhan, Engkau mengetahui isi hati mereka ya Bapak. Engkau tahu apa yang terjadi, setiap pergumulan mereka Tuhan tahu, dan Engkau pasti akan memberikan ya Tuhan jalan keluar bagi yang punya masalah, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang dalam keadaan susah Tuhan pasti menghibur ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk kegiatan dalam gereja kami, kerinduan kami ya Bapak. Engkau akan membuka setiap hati jemaat di tempat ini untuk mereka bisa hadir di dalam setiap kegiatan yang sudah diprogramkan di gereja ini ya Bapak, yang sudah di setiap kegiatan gereja ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan, bersyukur untuk bangsa Indonesia ini ya Bapak. Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau memberikan bangsa ini lawatan-Mu ya Bapak. Engkau tetap mengasihi bangsa ini ya Bapak. Berdoa untuk Bapak Presiden kami dan seluruh stafnya ya Bapak. Biar Tuhan Kau akan memberikan hikmat melimpah dari surga, sehingga apa yang diperintahkan sesuai dengan Engkau ya Bapak. Takut akan Engkau ya Bapak. Dan Engkau akan berikan juga Bapak keamanan dalam bangsa Indonesia ini ya Bapak. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau tetap memegang bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Madiun, Kabupaten Madiun juga ya Bapak. Biar di kota ini dan kabupaten ini Tuhan kasih melimpah dalam kota dan kabupaten ini. Engkau juga melindungi seluruh warga negara, seluruh warga kota Madiun juga kabupaten ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Wali Kota, Bapak Bupati. Tuhan juga akan memberikan hikmat dari surga sehingga beliau dapat memimpin dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan.
adalah Raja segala raja yang akan datang kembali pada yang kali kedua. Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada kepastian, karena Engkaulah sumber dari segala kepastian. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan begitu sangat baik dan luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga memungkinkan untuk kami pada saat ini boleh beribadah untuk mempermuliakan Engkau. Bapa, terimalah ibadah kami sebagai korban hidup kami kepadamu, dan Tuhan akan menyempurnakan akan setiap kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang sakit, Tuhan tolong supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan angkat dari segala sakit penyakit yang menyerang di dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi jagai mereka, keluar masuk mereka, berkati di dalam segala usaha pekerjaannya, berkati dalam segala pergumulannya, baik mereka yang bergumul untuk ekonomi, untuk teman hidup, untuk kebutuhan secara primer. Tuhan terus memberkati mereka supaya mereka semakin hari semakin bertekun di dalam doa, bertekun di dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu, terutama yang hari ini sudah hadir di rumah-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati mereka, supaya mereka pulang sungguh-sungguh memperoleh berkat secara rohani. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar, tanamkan dalam loh hati mereka masing-masing, supaya setiap kami mampu untuk melakukan firman-Mu dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Berkati Abang-Mu sudah menaburkan dalam hidup dan kehidupan, dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Bapak Saudara Tuhan, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyaring Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.